Nah, jadi nanti kalian bikin kurva S sederhana. Buka dulu ini, coba gambar. Nah, gambarnya kayak gini, bikin denahnya. Nah, ini denah utama, denah atap, ukuran atapnya. Nah, ini potongan dari depan, potongan dari samping atau melintang. Nah, cukup 2 aja potongannya. Terus untuk detailnya, misalkan untuk penulangan, misalkan selupnya, kolom sama balok. Nah, yang penting gambar-gambar ini sudah mewakili untuk bisa dihitung RAB-nya. Mungkin kalau teman-teman pengen lebih lengkap lagi pakai denah lantai, jadi sehingga lantainya bisa kehitung berapa, itu silahkan, boleh, lebih bagus. Oke, kalau gitu kita mulai aja ya. Kita ke materi berikutnya. Jadi kemarin sekilas saya ulas kembali. Jadi untuk membuat RAB itu yang pertama WBS kan ya, dipecah dulu komponennya dari mulai pekerjaan struktur, arsitektur, mekanikal, kemudian dipecah lagi sampai build itemnya itu lengkap, sampai dirincikan lagi ya kan, sampai kalian terinci seperti ini. Nah, ini hasil WBS nih, yang ini pekerjaan persiapan, di dalamnya ada pekerjaan kebersihan, dan pekerjaan tanah, di dalamnya ada pekerjaan galian. Nah, ini setelah hasil di WBS kan hasilnya bakal jadi kayak gini. Nah, kemudian setelah itu ngapain? Nah, selanjutnya membuat daftar analisa yang kemarin sudah dijelaskan juga di video. Jadi analisanya kalian susun analisa mana yang dibutuhkan. Nah, pengurugan 1 meter kubik pasir uruk. Nah, ini untuk pekerjaan tanahnya, dan untuk pondasi pemasangan ini di analisa semua udah ada. Jadi kalian hanya memilah dan menyusun analisa mana sih yang dipakai di RAB kita. Nah, di sini kan sudah ada, kalian tinggal nyari analisanya. Kalau di sini pekerjaan galian tanah, nah berarti kita cari nih analisa yang berkaitan dengan pekerjaan galian tanah. Ya. Nih. Penggalian 1 meter kubik tanah. Nah, ini berarti kan analisanya yang ini. Nah, kayak gitu. Oke, seharusnya mencari daftar harga material. Nah, tadi udah. Nah, kalau material kalian cari juga. Kemudian menghitung volume masing-masing item pekerjaan. Nah, kemarin kalian lihat aja video cara ngitung volumenya, gimana cara ngitung pondasi, volumenya, terus cara ngitung dinding, itu udah ada, udah dijelaskan. Kemudian melakukan perhitungan RAB. Nah, yang tadi kalau RAB itu cuman pengali doang, dikalikan doang. Jadi volume hasil menghitung kita dikalikan harga satuan dari analisa, jadilah RAB yang ini nih. Oke ya, untuk gambar tadi kalian harus menggambar apa aja, kalian udah inilah. Nah, bedanya kan tadi kalau ini pakai rangka kayu nih. Nah, kalau rangka baja gimana, kalian cari sendiri, lebih gampang sih kalau baja mah, nggak serumit kayu. Kalau kayu kan rumit tuh, kalau baja tinggal zigzag kayak gini doang. Oke, saya tutup aja yang gambar berat ya. Oke, selanjutnya, nah ini kan udah beres si RAB-nya, kita rekap. Nah, pekerjaan persiapan totalnya berapa, pekerjaan tanah totalnya berapa, di total, jumlahkan, kemudian ditambahkan PPN 10%. Nah, ini pajak penghasilan. Nah, di total baru aja dapat total hasilnya nih. Oke, nah selanjutnya baru kita bisa bikin kurva S. Nah, caranya gimana? Cara perhitungannya gimana? Nah, intinya kalau kurva S berkaitan dengan durasi waktu pekerjaan. Misalnya pekerjaan tanah. Ya, pekerjaan tanah nih. Pekerjaan tanah saya asumsikan
berapa hari nih? 5 hari kan? Tuh 2, 3, 4, 5. Nah, nanti kita itu ini ngitung harinya dulu ya. Kalau angka-angka ini nanti saya jelaskan lagi. Kenapa ada angka 0,49. Nah, jadi kalian bisa hitung dengan rumus produktivitas. Nah, lihat. Menghitung durasi pekerjaan. T sama dengan K dikali V dibagi N. K itu koefisien, V itu volume, N jumlah tenaga kerja. Oke, saya bakalan contohin pekerjaan tanah. Pekerjaan tanah apa ya? Nah, ini deh. Kita ambil yang ini, pekerjaan galian tanah pondasi batu kali. Nah, di sini kita dapat volumenya itu 28,84 meter kubik. Nah, luasan ini bisa diselesaikan dalam berapa hari nih? Kita lihat di analisanya. Penggalian tanah. Nah, ini kan kita lihat di pekerjanya karena kan yang mengerjakan mereka. Nah, kita lihat volumenya berapa. Oke, kita ambil volume yang tadi. Volume galian itu 28. Oke. Nah, sementara untuk produktivitas pekerja dalam sehari, nah dalam sehari untuk melakukan penggalian sedalam 1 meter kubik itu dia butuh tenaga 0,75. Satuannya apa? Ini ada satuan OH, orang hari ya. Nah, jadi untuk menyelesaikan 1 meter kubik dia butuh 0,75 orang hari atau OH. Ingat, ini orang hari per meter kubik ya. Orangnya kita ini. Nah, orang dikali hari OH itu ya, orang hari. Nah, jadi satuannya kayak gini. Cara baca 0,75 yang ini 0,75 orang hari per meter kubik ya, per meter kubik. Nah, untuk menghitung hari, nah kita tinggal kalikan saja, tadi kan rumusnya koefisien dikalikan volumenya. Nah, jadi untuk menghitung berapa orang kita bisa tahu dengan cara volumenya dikali koefisien. Nah, untuk menyelesaikan dalam 1 hari ya 28 sekian, nah di proyek itu butuh orang berarti nah bacanya kayak gini, 21,6 orang hari. Nah, ini dibulatkan kan jadi 22 lah ya, jadi 22 orang untuk menyelesaikan dalam 1 hari. Nah, di proyek kan butuh galian volumenya segini nih, di proyek 28,84 kubik ya. Di proyek untuk menyelesaikan dalam 1 hari maka dia butuh 22 orang pekerja ya, butuh 22 orang pekerja untuk menyelesaikan dalam 1 hari. Nah, kita selaku perencana proyek pembangunan posko kan agak gimana kan. Nah, untuk solusinya kita pecah. Misalkan kita pengen menyelesaikan penggalian tanah itu 4 hari ya, kita tinggal bagi 4. Nah, berarti 22 ini kita bagi 4 atau 5 hari lah. Nah, berarti kita butuh 4 sampai 5 orang untuk mengerjakan si galian tanah ini di proyek supaya beres 5 hari ya. Cara ngitungnya kayak gitu. Itu terserah perencana sebenarnya ya. Nah, kita anggap di sini untuk pekerjaan tanah 5 hari. 5 hari harus beres dengan pekerja sebanyak 4 sampai 5 orang. Nah, kayak gitu. Untuk bahan gimana? Bahan kan beda lagi. Nah, kita ambil contoh pekerjaan fondasi deh yang agak rumit. Kita lihat pekerjaan fondasi batu kali.
volumenya 14,15 meter kubik ya. Untuk pondasi nih 14. Nah, berarti kan di sini yang dibutuhkan itu selain pekerja bahannya kan, batu belahnya berapa yang dibutuhkan, terus pasirnya berapa, semennya berapa. Nah, itu bisa dihitung. Caranya kayak tadi, sama lihat di analisa. Oke. Nah, untuk menyelesaikan 1 meter kubik pondasi batu belah dibutuhkan, nah dibutuhkan yang pertama 1,2 meter kubik batu belah, 136 kg PC atau semen, dan 0,54 meter kubik pasir pasang. Nah, ini untuk menyelesaikan 1 kubik pondasi batu belah. Nah, sementara di proyek volume pondasi yang dibutuhkan berapa? Nah, kita lihat di proyek butuhnya 14,15 kubik. Nah, tinggal kalikan saja kan. Nah, kita simpan dulu volumenya di sini biar gak pusing. Oke. Nah, ini volume yang dibutuhkan di proyek. Oke. Nah, ini meter kubik. Nah, untuk satuannya ini 1,2. Oke. Nah, cara bacanya ini yang koefisien ini 1,2 meter kubik untuk pekerjaan 1 kubik pondasi. Jadi satuannya itu jadi meter kubik per meter kubik. Kalau kilogram berarti kan jadi kilogram per meter kubik. Nah, kalau meter kubik sama meter kubik per meter kubik. Oke. Nah, berarti kan di sini kita bisa langsung tahu volume yang dibutuhkan berapa. Nah, lihat, tinggal dikalikan volume ya, yang ini berarti kan volume yang ini dikalikan koefisiennya. Nah, cara ngitung ini enaknya kalau kalian udah belajar tentang pendimensian kan, berarti kalau berarti kan meter kubik dikali meter kubik per meter kubik, berarti kan ini dicoret kan. Nah, sisanya berarti meter kubik sama. Oke. Kalau itu pun sama, untuk yang kilometer kubik dikali kilogram per meter kubik. Nah, untuk yang ini nih, satuannya ini, itu meter kubik dikali kilogram, ini coret, satuannya berarti kan jadi kilo. Nah, tinggal kalikan angkanya. Kalau ini kan berarti sama dengan 1,2 dikali volumenya. Nah, berarti butuh pasir batu belah ya. Yang pertama batu belah, butuh batu belah itu 16,9. Nah, ini batu belah yang dibutuhkan di proyek nanti. Nah, untuk semen berarti 136 dikali volume. Nah, berarti butuh 1924 kg. Nah, kalau dibelanjakan kita gak per kilo, biasanya per sak kan. Nah, kita rubah ke satuan sak. Misalnya biasanya satu sak itu 50 kilo, kita bagi 50. Nah, berarti sekitar 38,4 sak. Nah, ini untuk semen. Nah, ini juga sama, tinggal dikalikan volumenya, kebutuhan pasir. Oke, kebutuhan pasir katanya 7,69 meter kubik. Nah, ini bahan-bahan yang dibutuhkan untuk mengerjakan pondasi batu belah. Ingat, pondasi batu belah ya. Begitupun untuk yang lain perhitungannya sama. Nah, ini juga untuk ngitung pekerjanya sama nih. Untuk ngitung pekerjanya sama ya. Nih,
hitung pekerjaannya juga sama, volumenya tetap sama kan. Nah, hanya saja ini dikalikan dengan jumlah pekerja nih. Ini koefisiennya 1,5. Nah, satuannya dia ingat orang hari ya, ini masih orang hari per meter kubik ya, ingat per meter kubik ya, perhitungannya masih sama. Berarti kan sama dengan 1,5 dikali 14. Nah, butuh, nah, satuannya ini masih orang hari ya, butuh 21,2 orang hari. Berarti kita bulatkan jadi 22 orang misalnya ya. Ini per satu hari, kalau mau beres satu hari buat nyelesain si 14, sekian kubik. Ingat 14 kubik itu banyak ya. Jadi kalau kalian berimajinasi ya, emang sih kalau bikin RAB itu harus sambil berimajinasi. Kalau pengen teman-teman logikanya jalan itu emang harus dengan imajinasi, makanya butuh gambar itu biar kelihatan. Jadi kalau teman-teman cuman fokusnya ke angka doang pasti pusing, yakin. Tapi kalau mas sambil berimajinasi, 14, sekian kubik itu banyak loh ya, banyak. Nah, ini harus selesai dalam satu hari, bisa selesai dalam satu hari butuh 22 orang. Nah, karena kita direncanakan misalkan selesainya yang pondasi ini 7 hari deh, kira-kira butuh berapa orang. Nah, kita tinggal bagi aja 21, ini dibagi 7 hari. Oh, ternyata 3 orang bisa selesai dalam waktu seminggu. Nah, ini satuannya udah orang nih. Oke. Nah, 3 orang ya, 3 orang ini bisa selesai 7 hari. Nah, kayak gitu ya. Itu sekilas pengantar untuk basic kalian menghitung atau membuat kurva S ya. Lebih fokus ke pekerjanya sih kalau untuk ini. Nah, ini hanya tambahan aja, kalian siapa tahu punya proyek ngebangun rumah, kalian gak tahu ngitung bahannya kayak gimana ya, ini cara ngitungnya simple dong. Oke, ada yang masuk. Oke, itu ya untuk perhitungan cara menentukan berapa orangnya dan cara untuk menentukan berapa hari. Nanti kan kalian bikin kayak gini, pekerjaan persiapan ruasi misalkan 2 hari, pekerjaan tanah 4 hari biar gampang, pekerjaan pondasi 6 hari, pekerjaan slope 6 hari. Nah, baru kita bikin kurva S nya. Nah,